Halo assalamualaikum semua, melanjutkan video sebelumnya yuk langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like dan komennya dulu. Oke langsung ke ceritanya. Lampu merah menyala dan jiwa Xiao Wu bergabung ke dalam tubuhnya, matanya yang indah mendapatkan kembali kejelasan mereka. Tang San yang membangunkannya. Di mana ini? Xiao Wu tidak bisa membantu melihat sekeliling. Tang San merendahkan suaranya. Kami sudah kembali ke benua dan aku memutuskan untuk membawamu ke Stardew Great Forest sebentar, berikan cincin roh Clear Sky Hammer. Ini adalah kota Lu Barat kerajaan Häagen-Dazs. Ketika saya berada di luar kota tadi saya merasa ada sesuatu yang salah, para prajurit di gerbang semua mengenakan huruf roh, saya tidak tahu apa artinya. Mari kita melihat-lihat. Memasuki kota, dia tidak bisa selalu memeluk Xiao Wu, atau orang akan mudah curiga. Setelah jiwa Xiao Wu kembali ke tubuhnya, dia hanya perlu memegang tangannya. Xiao Wu mengangkat tabir topi bambu, menatap Tang San dalam-dalam. Meskipun dia tidak mengatakannya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti alasan dia akan membawanya ke Stardew Great Forest sendirian. Dia mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk mengubah pikiran Tang San. Sambil memegang tangan kirinya, dia berkata, kami akan menyelidiki. Dengan karakter roh, itu kemungkinan harus terkait dengan balai roh. Tang San mengangguk, kami memiliki pikiran yang sama. Kerajaan dan adipati yang merupakan bagian dari dua kerajaan besar selalu memiliki hubungan yang ambigu dengan Spirit Hall, sebagai pendukung setia Hall Spirit. Itu juga hanya karena Spirit Hall bahwa kedua kerajaan tidak pernah berani melakukan apapun terhadap kerajaan dan adipati tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Sepertinya, dalam 4 tahun kami pergi, banyak yang telah terjadi di benua. Ketika keduanya berbicara, mereka telah meninggalkan sudut dan mencapai jalan-jalan. Jalanan kota tampak hampir sama seperti biasanya, dengan deretan toko-toko di kedua sisi. Secara keseluruhan, kota Lu Barat ini tampak makmur. Para pejalan kaki berjalan cukup cepat, jelas dipengaruhi oleh laju kehidupan. Xiao Wu merendahkan suaranya. Kemana kita pergi untuk bertanya-tanya? Cahaya dingin melintas di mata Tang San. Tentu saja kita akan pergi ke aula roh utama di sini. Kota Lu Barat adalah ibu kota kerajaan Häagen-Dazs, seharusnya memiliki balai roh utama. Siapa yang akan tahu apa yang terjadi lebih jelas daripada para guru roh balai roh itu? Tang San memutuskan untuk pergi ke Spirit Hall untuk menyelidiki perubahan di benua dan Xiao Wu tentu saja tidak akan keberatan. Tatapan Tang San menyapu, hanya menemukan seorang pria berusia 40-an berjalan melewati mereka. Pakaian pria itu biasa-biasa saja, tidak bisa memastikan apakah dia kaya atau miskin. Tang San mengambil inisiatif untuk naik menemuinya, menghalangi jalannya. Kakak, bisakah aku menyusahkanmu dengan beberapa pertanyaan? Tang San mengangkat tabir topi bambu dan bertanya dengan sopan. Pria parubaya itu terkejut dengan diblokir dan menatapnya agak waspada, terutama ketika dia melihat bahwa paket lebih dari 3 meter di tangan Tang San. Apa yang ingin kamu tanyakan? Tang San berkata, kami dari pedesaan. Saya dan istri saya adalah Master Roh, kami mendengar kami bisa mendapatkan uang setelah ujian di Spirit Hall. Bisakah Anda memberitahu saya di mana aula utama roh kota Lu Barat? Mendengarkan Tang San, ekspresi pria parubaya itu langsung tumbuh agak aneh, tetapi karena status Master Roh Tang San, ia masih menghormati. Jadi itu Tuan Roh Tuan. Hanya saja, Anda mungkin tidak terlalu terbiasa dengan keadaan di sini. Sudah lama sekali sejak kau keluar. Tidak ada Spirit Hall untuk waktu yang lama. Apa? Tang San terkejut. Tidak ada Hall Roh. Jangan bilang Spirit Hall sudah hancur. Ekspresi pria parubaya itu berubah, membuat gerakan parau, berbicara dengan mendesak. Tuan Roh Tuan, Anda tidak bisa mengatakan itu. Ini salah saya tidak mengatakannya dengan jelas. Di benua sekarang tidak ada lagi balai roh, hanya kekaisaran roh. Mendengarkannya, Tang San langsung mengerti. Dalam 4 tahun ia pergi, benua sudah pasti mengalami pergolakan besar. Dia buru-buru berkata, kakak,
tidak bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi? Pertimbangkan token kecil ini sebagai hadiah Anda. Sambil berbicara, dia mengeluarkan 2 koin roh perak dan menyerahkannya. Bukan karena dia pelit, tetapi lebih banyak uang malah akan dengan mudah menyebabkan masalah. Melihat mondar-mandir Tang San melewatinya, alis pria paruh baya itu segera bangkit dengan gembira dan dia berjalan bersama dengan Tang San dan Xiao Wu, tersenyum. Meskipun negara telah berubah, untungnya uang ini masih belum. Maka saya tidak akan berdiri pada upacara. Anda bertanya kepada orang yang tepat. Adapun Spirit House Changes, itu adalah peristiwa besar dunia guru roh yang dimulai lebih dari 3 tahun yang lalu, dengan pertemuan pemilihan kembali dari 7 sekte besar. Awalnya, tidak lama setelah Tang San dan yang lainnya pergi saat itu, Spirit Hall telah mengambil tanggung jawab untuk mengadakan 7 majelis pemilihan ulang sekte besar, menghasilkan 7 sekte besar baru. Tanpa kecuali, 7 sekte besar ini adalah pengikut Spirit Hall yang paling fanatik. Pada dasarnya tidak ada pesaing yang dapat ditemukan dalam 2 kerajaan besar. Bahkan jika Seven Treasure Glazed Tile School masih memiliki kekuatan untuk bersaing, karena pertimbangan keselamatan, itu masih tidak berpartisipasi dalam perakitan. Dengan demikian, setelah 7 sekte besar dipilih, popularitas Spirit Hall langsung mencapai puncaknya. Selanjutnya, 7 sekte besar secara bersamaan menulis petisi, menyarankan agar semua guru roh di dunia untuk secara umum menghormati balai roh, meminta balai roh untuk bahkan lebih baik mengendalikan guru roh. 3 bulan kemudian, Spirit Hall mendeklarasikan fondasi sebuah negara, menamakannya Spirit Empire, menutup semua Spirit Hall awalnya dalam 2 kekaisaran besar, mengingat para Master Roh. Dan wilayah kekaisaran roh adalah semua kerajaan dan adipati yang pada awalnya merupakan bagian dari 2 kerajaan besar, benar-benar memutuskan kontak antara 2 kerajaan besar dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Dengan 10 kerajaan dan duchis gabungan, wilayah total kekaisaran roh tidak kalah dengan salah satu dari 2 kerajaan besar setelah perpecahan. Menilai dari lokasi mereka, kekaisaran roh jelas tidak menguntungkan, dengan kekaisaran langit Dou di utara dan kekaisaran bintang Luo di selatan, namun sejak penciptaan kekaisaran roh, alih-alih berkembang di kedua arah. Selama beberapa tahun, itu sudah memegang wilayah masing-masing 2 kerajaan besar asli. Terlebih lagi, ini adalah saat ketiga pasukan masih belum bertemu. Dari tampilan kekuatan keseluruhan, Spirit Empire disatukan dengan lebih dari selusin negara kecil. Jumlah kepala militer total tidak dapat dibandingkan dengan 2 kekaisaran besar dan komando tidak akan sepenuhnya bersatu, tetapi Tuan Roh di bawah kendali kekaisaran roh terlalu kuat. Dalam perang, para Master Roh akan menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada yang bisa dilakukan oleh militer manapun. Pasukan 1000 penguasa roh sudah cukup untuk bersaing dengan puluhan ribu tentara. Pada saat yang sama, Kekaisaran Roh memberi perintah untuk meminta Tuan Roh seluruh benua. Siapapun yang tidak mendaftar akan dianggap sebagai bidat. Menambahkan pengaruh dari 7 sekte besar baru, Spirit Hall praktis mengendalikan kekuatan lebih dari 70% dari para penguasa roh benua. Dengan pembangkit tenaga listrik seperti awan, gelar Douluos melebihi angka 10. Ini memaksa 2 kerajaan besar untuk menyelamatkan kekuatan mereka dan tidak ada bentrokan yang berani. Kalau tidak, jika pasukan mereka runtuh, tidak akan ada peluang sama sekali. Balai Roh Agung Paus Bibidong, menjadi permaisuri pertama Kekaisaran Roh, yang memerintah sebagai seorang wanita. Setelah berkembang keluar untuk sementara, ia mulai membentuk kekaisaran dan melenyapkan oposisi saat melatih pasukan. Sumber daya Spirit Hall yang tersimpan selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung kokoh perkembangan kekaisaran. Hanya dalam waktu beberapa tahun, Kekaisaran Roh menjadi surga Dou dan kekaisaran saingan Star Luo yang kuat dan dalam hal kekuatan itu melampaui kekaisaran manapun. Pasukan perbatasan yang ditempatkan di dalam lebih dari 20.000 Tuan Roh, dipimpin oleh judul Penatua Hall Douluos sendiri. Hanya karena itu berhenti sementara tidak berarti Spirit Empire puas. Begitu Bibidong mengambil kendali penuh atas kerajaan yang lebih rendah dan kekuatan adipati dan direorganisasi, perang besar tidak akan terhindarkan.
Sejak awal Spirit Empire unggul setelah berdirinya, terutama karena jumlah kepala asli Spirit Hall hingga puluhan ribu Master Roh. Mantan tiga sekte teratas pada awalnya tidak akan mampu melawan Spirit Hall, tetapi Clear Sky School pergi ke pengasingan, klan Blue Lightning Tyrant Dragon hancur total dan Seven Treasure Glazed Tile School juga kehilangan banyak kekuatan, sehingga mereka tidak bisa membentuk kekuatan yang cukup untuk bertarung secara langsung. Semakin kuat sang guru roh, semakin menakutkan seseorang dalam peperangan. Sebuah pembangkit tenaga listrik kelas judul Douluo akan cocok melawan ribuan tentara dan kuda. Tentu saja, bukan karena kedua kerajaan besar itu tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Mereka sudah ada selama bertahun-tahun, jadi mereka memiliki jumlah pasukan terlatih yang lebih besar. Jika itu menjadi perjuangan yang putus asa, bahkan Spirit Empire akan mempertahankan kerugian yang melumpuhkan. Ini juga mengapa Bibi Dong tidak terburu-buru dan berkembang. Dia ingin memperkuat pekerjaan internal terlebih dahulu dan kemudian berperang di bawah kondisi yang benar-benar menguntungkan. Setelah berpisah dengan pria parubaya itu, Tang San memasuki kondisi berpikir mendalam. Meskipun dia menduga bahwa benua itu pasti akan mengalami perubahan besar setelah tahun-tahun ini, dia tidak berharap bahwa situasinya telah memburuk sebanyak ini. Bibi Dong memilih untuk mendirikan negara dengan kekuatan kasar, yang tampaknya gegabah, tetapi juga membiarkan Spirit Hall memiliki pasukan yang sebenarnya dan wilayah yang sangat luas. Selama bertahun-tahun, Balai Roh selalu menjadi tempat perlindungan di mata Tuan Roh. Master Roh yang benar-benar bisa menolak pendaftaran Spirit Hall dan tinggal di dua kerajaan besar pasti jumlahnya sedikit. Dengan begitu banyak anggota yang kuat di Kekaisaran Roh, hanya pembunuhan petinggi kedua kekaisaran itu akan menjadi sesuatu yang tak tertahankan. Jika bukan karena menghidupkan kembali Xiao Wu, Tang San benar-benar ingin bergegas dan kembali ke Heaven Dou City dan memeriksa situasi di sana. Yang paling penting adalah kondisi perkembangan Tang Sek. Dengan kesenjangan besar antara jumlah Tuan Roh, senjata tersembunyi Tang Sekte akan memiliki efek yang tak terbantahkan dalam perang. Hanya dengan menggunakan sejumlah besar senjata tersembunyi yang sangat merusak, barulah ada kesempatan untuk bertarung melawan pasukan Guru Roh Hall. Ada juga hal lain yang harus dilakukan Tang San. Dia sudah hampir menyelesaikan kondisi yang ditimbulkan oleh para penatua ketika dia meninggalkan Clear Sky School. Kekuatannya telah mencapai peringkat ke-80, dia memiliki setidaknya 100.000 tahun cincin roh, sekarang dia hanya harus membunuh judul Hall Roh Douluo agar memenuhi syarat untuk kembali ke Clear Sky School dan memberi hormat kepada kakeknya. Clear Sky School tidak memiliki cukup Master Roh untuk mengubah keseimbangan antara dua kerajaan besar dan Spirit Hall, tetapi makna nama mereka sebagai Sekte Master Roh nomor satu saat itu tidak dapat diragukan. Clear Sky School juga memiliki 6 judul Douluo. Jika mereka meninggalkan gunung, mereka pasti bisa memiliki efek yang sangat besar. Kenapa kita tidak kembali ke Heaven Dou City? Dengan kecerdasan Xiao Wu, serta telah mengikuti Tang San begitu lama, dia secara alami mengerti semua yang dipikirkannya. Keadaan saat ini buruk dan Sekte Tang membutuhkan Tang San untuk kembali untuk mengambil alih. Tidak, Tang San dengan paksa menggelengkan kepalanya. Hanya jika kita pertama kali bangkit, kita bisa kembali. Bahkan jika situasinya buruk, Mubai dan yang lainnya sudah kembali ke Heaven Dou City. Dengan mereka di sana, tidak akan ada masalah dengan Sekte Tang. Sebelum Anda benar-benar dibangkitkan, bagaimana saya bisa mengerahkan seluruh energi saya ke Spirit Hall yang berlawanan? Jangan khawatir, Spirit Hall tidak akan mengambil tindakan besar untuk sementara waktu. Dua kerajaan besar sangat tergantung satu sama lain sekarang, jika Spirit Hall menyerang salah satu dari mereka, yang lain benar-benar tidak akan berdiri di pinggir. Dengan demikian, tentara bayaran Spirit Hall tidak punya pilihan selain bergerak hati-hati. Untuk saat ini sudah cukup bahwa Mubai dan yang lainnya membawa kembali berita bahwa kita aman. Saya pikir Tang Sek kita pasti akan berkembang cukup jauh dalam lebih dari 4 tahun. Heaven Dou Empire juga terikat untuk secara diam-diam menyelamatkan sejumlah senjata tersembunyi. Bahkan jika perang benar-benar datang,
tidaklah mudah bagi Spirit Hall untuk merebut kekaisaran. Xiao Wu bersandar di dada Tang San, berbisik. Aku tahu kamu menginginkan yang terbaik, tetapi, jika sesuatu terjadi padamu karena aku. Tang San meletakkan telunjuknya di bibirnya, tidak membiarkannya melanjutkan. Xiao Wu, aku tidak pernah menjadi orang yang ambisius, juga tidak pernah ingin mengubah apapun tentang benua. Saya menentang Spirit Hall karena kebencian. Kebencian orang tua saya, serta kebencian Anda. Sejauh yang saya ketahui, membangkitkan Anda adalah satu-satunya tugas utama saat ini, bukan berurusan dengan Spirit Hall. Karena kamu khawatir, maka kita akan menyebabkan kekacauan yang disebut kekaisaran roh ini. Bukankah Paman tadi mengatakan bahwa, selain penjaga kota asli kota Lu Barat, ada juga resimen guru roh yang dikirim oleh Balai Roh dan komandannya, bersama dengan penjaga kota, memegang otoritas di dalam kota. Tidak diragukan, ini adalah metode Balai Roh untuk memantau kerajaan dan adipati. Kota Lu Barat adalah kota strategis kerajaan Häagen-Dazs, jadi Spirit Hall benar-benar tidak akan mengirim kurang dari 50 guru roh dan pemimpin juga harus setidaknya kekuatan tingkat Spirit Sage. Katakan padaku, jika Tuan Roh ini lenyap, bagaimana pendapat Balai Roh tentang kota Lu Barat dan bahkan kerajaan Häagen-Dazs? Mungkin satu kota tidak akan dihitung sebagai apapun, tetapi selanjutnya kita akan melintasi seluruh kerajaan. Jika hal yang sama terjadi di 10 kota pada saat yang sama, bagaimana Spirit Hall memperlakukan Häagen-Dazs? Xiao Wu menatap kosong. Maksudmu? Sebuah tatapan mengerikan terlintas di mata Tang San. Semua kaki tangan Aula Roh, bunuh tanpa ampun. Saat malam tiba, bayangan hitam perlahan muncul di luar kediaman Resimen Master Roh Kota Lu Barat. Jubah biru tua besar menyembunyikan sosoknya, yang bisa dilihat hanyalah bahwa orang ini memegang senjata raksasa sepanjang 4 meter, hijau tua, tanpa kilau. Justru Tang San. Dia dan Xiao Wu telah duduk dan beristirahat selama beberapa jam di kota, menunggu sampai larut malam, lalu diam-diam meninggalkan penginapan. Tang San tahu Xiao Wu tidak suka pembantaian, jadi dia meletakkan tubuhnya di Wishful 100 Reasures Purse. Kain yang menutupi seagot trident sudah dilepas dan dia secara khusus membeli mantel besar untuk bersembunyi, lalu datang ke sini. Tang San sendiri bukanlah seseorang yang suka membunuh, tetapi mengenai Spirit Hall, dia tidak akan pernah berbelas kasih. Musuh-musuh orang tuanya, bahkan lebih lagi dengan dendam Xiao Wu. Dia tidak akan pernah melupakan kepahitan yang mendalam di mata ayahnya dan apalagi keputusasaan di mata Xiao Wu ketika dia mengorbankan dirinya untuknya. Tidak peduli seberapa kuat Spirit Hall, mereka semua adalah musuh seumur hidupnya. Tangan kirinya menekan merek trisula emas di dahinya, menjaga cahayanya agar tidak bersinar ketika dia melepaskan kekuatan spiritualnya, kekuatan mentalnya yang tak terbatas mengalir keluar seperti lautan luas. Setelah keluar, itu kembali menyebar seperti tetesan kecil, membentuk jaring mental yang sangat besar hanya pada saat bernafas. Tidak hanya itu menyelimuti kompleks Resimen Master Roh di depannya, itu mencakup segala sesuatu dalam beberapa ribu meter persegi yang mengelilinginya. Potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengalir kembali ke otak Tang San melalui kekuatan rohaninya. Jika Tang San ingin memeriksa secara detail sebelum berangkat ke Pulau Seagot, ia tidak hanya harus menggunakan Blue Silver Domain dan kekuatan pabrik, tetapi juga harus berhati-hati agar tidak ditemukan. Tapi sekarang dia pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang itu, kecuali ada kekuatan di sini yang kekuatan spiritualnya mencapai tingkat Seagot Douluobo Saiksi dan luka di atas miliknya sendiri, ini tidak akan menarik perhatian siapapun. Persis seperti Raja Wali yang melihat ke bawah dari atas, dengan mudah menangkap gerakan sekecil apapun. Sekarang hari sudah larut malam dan kira-kira 30 tentara berpatroli di sekitar kompleks Guru Roh dan di dalam stasiun itu kira-kira 50 tentara dan 30 dari 40 pelayan. Jumlah Master Roh dekat dengan apa yang diharapkan Tang San, lebih dari 80. Membedakan orang-orang ini bukanlah masalah. Aura para prajurit agak tenang, para pelayan berjalan agak berat dan para guru roh melepaskan beberapa fluktuasi kekuatan roh yang tersisa dengan setiap napas dan gerak.
Tang San secara alami tidak berencana untuk membunuh semua orang di sini. Targetnya hanya para penguasa roh. Dia tentu saja tidak akan membantai para prajurit dan pelayan itu. Tanpa ingin memasuki stasiun, Tang San diam-diam mengelilingi bagian luar. Segera kekuatan rohaninya membimbingnya ke tentara yang berpatroli dan menjaga tempat itu. Kaisar Perak Biru diam-diam keluar dari tanah dan sebelum para prajurit dapat bereaksi, masing-masing sudah terikat erat. Blue Silver Emperor tiba-tiba berguncang, menanamkan kekuatan roh dan ke-30 prajurit tanpa suara berjalan lemas di bawah fluktuasi kekuatan roh yang dirilis oleh Kaisar Perak Biru. Berurusan dengan penjaga biasa ini benar-benar terlalu sederhana untuk Tang San. Mereka pada dasarnya tidak akan tahu bagaimana akhirnya mereka tidak sadar. Ditarik oleh Kaisar Perak Biru, Tang San dengan cepat menyeret mereka ke gang yang sunyi. Mereka tidak akan bangun selama beberapa jam. Setelah menangani masalah di luar, Tang San diam-diam naik ke stasiun. 50 prajurit di dalam dibagi menjadi 5 regu, masing-masing berpatroli di 5 arah yang berbeda. Setiap regu dipimpin oleh seorang guru roh di sekitar peringkat 40. Itu adalah pertahanan yang cukup ketat. Jika Tang San ingin berurusan dengan semua master roh di sini, dia hanya perlu menemukan tempat yang cocok untuk melepaskan kemampuan roh ke-8-nya, penghancuran spirit evil spirit cermin biru perak dan itu akan diselesaikan dalam sekejap. Melalui kepanduan sebelumnya, ia menemukan bahwa di antara semua guru roh yang ditempatkan di sini, hanya satu yang memiliki kekuatan di tingkat spirit sage, sisanya adalah semua guru roh di peringkat 60 atau di bawah, pada dasarnya tidak dapat mengancamnya sama sekali. Namun Tang San benar-benar tidak akan melakukannya. Jika dia mengandalkan kekuatan roh yang tangguh untuk berurusan dengan semua tuan roh di sini, maka para pelayan dan tentara tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup juga. Dia tidak ingin membunuh tanpa pandang bulu, ini adalah satu alasan. Alasan lainnya adalah bahwa jika dia hanya menggunakan satu kemampuan roh, maka kekaisaran roh nantinya dapat dengan mudah menemukan bahwa hanya satu guru roh yang tangguh yang datang ke sini. Untuk Tang San menghasilkan kekacauan, ia tentu saja tidak ingin penyelidikan mereka mencapai hasil seperti itu. Tepat pada saat ini, sepasukan tentara berbalik untuk menuju ke arah Tang San. Tang San membungkuk rendah, segera menyembunyikan dirinya di antara beberapa tanaman di sebelahnya. Blue Silver Emperor-nya adalah roh jenis tanaman, jadi kemampuannya untuk bersembunyi di antara tanaman sekarang bisa disebut tanpa cacat. Bahkan jika gelar Douluo menggunakan kekuatan spiritual atau mungkin aura untuk mencarinya, mereka masih sama sekali tidak akan menemukan jejak. Tepat pada saat ini, sepasukan tentara berbalik untuk menuju ke arah Tang San. Tang San membungkuk rendah, segera menyembunyikan dirinya di antara beberapa tanaman di sebelahnya. Blue Silver Emperor-nya adalah roh jenis tanaman, jadi kemampuannya untuk bersembunyi di antara tanaman sekarang bisa disebut tanpa cacat. Bahkan jika gelar Douluo menggunakan kekuatan spiritual atau mungkin aura untuk mencarinya, mereka masih sama sekali tidak akan menemukan jejak. Berjalan paling jauh di depan adalah seorang guru roh, dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia memiliki ekspresi arogan, seolah-olah dia tidak melihat para prajurit di belakangnya. Para prajurit kemudian mengikuti dengan hati-hati di belakang, tidak berani sedikit pun ceroboh. Master Roh benar-benar bertindak kuat di depan orang-orang biasa. Sebuah ranting diam-diam muncul di pasukan dan seorang tentara segera tersandung di atasnya, mengetuk prajurit itu di depannya. Aduh, apa yang kamu lakukan? Prajurit yang telah ditabrak tidak bisa membantu menangis. Ada suara apa? Guru roh yang berjalan di depan menoleh dengan tajam dan menegur mereka dengan marah. Lo tuan, dia mengetukku. Prajurit yang berteriak dengan tergesa-gesa menjelaskan. Namun saat berikutnya pupil matanya tiba-tiba tumbuh besar, terkejut melihat ke belakang guru roh itu bersama dengan tentara lainnya. Peringkat 40 sudah dianugerahi gelar Spirit Ancestor dan berkorespondensi dengan kekuatan yang cukup besar. Melihat alarm di mata para prajurit, bahwa Spirit Empire Spirit Sage segera bereaksi. Dia tidak menoleh juga, tetapi berlari ke depan pada saat yang sama ketika dia melepaskan semangatnya,
bersiap untuk menghindari serangan yang datang dari belakang dan kemudian meluncurkan serangan balik. Tidak bisa dikatakan dia bereaksi lambat, tapi sayangnya, dia bertemu dengan lawan yang pada dasarnya tidak bisa dia lawan. Satu kaisar perak biru memutar erat di lehernya, kekuatan spiritual es dingin menusuk langsung ke otaknya, memutuskan hubungannya dengan rohnya, dengan paksa mengganggu pelepasan roh yang setengah selesai. Tenggorokannya tersegel, bahkan tidak bisa bernapas dan dia tentu saja tidak bisa membunyikan alarm. Pada saat yang sama, kekuatan mengejutkan yang kuat datang dari bawah kaki para prajurit, membuat mereka semua lemas, jatuh pingsan ke tanah. Bagi para empu spirit Empire Spirit, Tang San sama sekali tidak akan lunak. Ini semua adalah musuhnya. Yang kurang berarti kekaisaran roh akan kehilangan sebagian dari kekuatan mereka. Tajam duri terlontar dari kaisar perak biru yang memutar di sekitar tuan roh itu, menusuk dalam-dalam ke tenggorokannya. Racun ampuh mengalir langsung ke otaknya dari duri kaisar perak biru, diam-diam mengambil nyawanya. 10 prajurit itu tidak pingsan karena kemampuan roh Tang San, melainkan seagot trident. Tang San hanya menepuk trident di tanah, mengirim kekuatan mengejutkan keluar dalam garis lurus yang dikendalikan oleh kekuatan rohnya dalam jarak 10 meter, membuat mereka pingsan saat melintas. Kaisar perak biru berkedip dan ke-11 orang diam-diam ditarik ke dalam tanaman. Salah satu dari 5 regu patroli diselesaikan dalam sekejap. Dengan sangat cepat, Tang San menemukan 4 regu patroli lainnya dan menggunakan metode yang berbeda untuk menangani semuanya, menggunakan Blue Silver Emperor untuk melumpuhkan mereka secara langsung, menggunakan kekuatan roh untuk secara langsung membuat mereka pingsan, atau menggunakan Clear Sky Hammer untuk menghancurkan Master Roh terkemuka. Dia memberi para prajurit yang berpatroli perasaan bahwa mereka semua menghadapi lawan yang berbeda dan pada dasarnya tidak memberi mereka kesempatan untuk melihatnya dengan jelas. Tang San menggunakan kurang dari setengah waktu sebatang dupa untuk menangani masalah-masalah ini tanpa mengkhawatirkan tuan roh di stasiun. Niat membunuh dingin es mulai berkilauan di matanya, pembunuhan yang sebenarnya dimulai dari sini. Sambil memegang trisula, Tang San diam-diam masuk ke stasiun. Dia tidak melepaskan Blue Silver Emperor-nya lagi. Seagot trident di tangan kanannya, ia merilis Clear Sky Hammer di kirinya. Hammer di kiri dan Poleam di kanan, dia memakai topeng yang sudah disiapkan sejak lama. Pada saat yang sama ketika dia melangkah masuk, kekuatan spiritual yang awalnya dia gunakan untuk kepanduan tiba-tiba menyebar. Guncangan mental yang kuat langsung muncul di dalam dinding stasiun resimen Master Roh ini. Mendengus dan teriakan alarm berbunyi naik dan turun. Guncangan mental yang dikirim Tang San tidak dalam intensitas penuh, tapi itu sudah cukup untuk orang-orang biasa. Para pelayan jatuh pingsan tanpa kecuali. Di seluruh stasiun, hanya mereka yang tiba-tiba terbangun dari para guru roh yang masih tersisa dan beberapa guru roh kekaisaran roh yang telah berkultivasi, bahkan kekuatan roh mereka terganggu dan jatuh kesakitan di dalam kamar mereka. Siapa? Suara marah memanggil. Tang San tidak lagi menyembunyikan dirinya dan 2 guru roh langsung di depan sudah menemukannya, dengan cepat melepaskan semangat mereka dan menyerbu ke arah Tang San. Karena tidak ada cahaya cincin roh yang berasal dari Tang San, kedua tuan roh bahkan tidak memperhatikan 2 senjata yang dipegangnya. Dengan dengusan dingin, niat membunuh Tang San terpancar ke segala arah. Tangan kirinya membuang Clear Sky Hammer, langsung menyerang keduanya di depan. Dia pada dasarnya bahkan tidak perlu mempertimbangkan kemampuan apa yang dimiliki 2 tuan roh ini, karena kekuatan roh mereka bahkan tidak di peringkat 50. Di depan kekuatan absolut, tidak peduli seberapa hebat kemampuan roh mereka, mereka sama sekali tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa berdiri hanya dengan kekuatan fisik Tang San, apalagi dengan dunia yang mendominasi Clear Sky Hammer. Bahkan pemimpin Seagoul Seven Pilar Wali Suci Douluo, Seadragon Douluo, telah mengambil kerugian melawan Clear Sky Hammer Tang San, apalagi orang-orang ini. Hasilnya tanpa ketegangan sedikit pun. Dengan tarikan ringan dari Controlling Crown Catching Dragon, Clear Sky Hammer yang beratnya beberapa ribu jin menghantam dada 2 Master Roh berturut-turut. Bukannya mereka tidak berpikir untuk menghentikannya,
tetapi lebih karena kemampuan roh yang mereka lepaskan tidak menghentikannya. Pada saat ini, bahkan lebih banyak Master Roh juga bergegas keluar dari segala arah. Bagaimanapun juga para Master Roh memiliki kekuatan yang hebat dan meskipun pertarungan di sini singkat, teriakan kedua Tuan Roh itu telah mengekspos posisi Tang San. Teleportasi dengan tenang, Tang San muncul di tempat lain. Di belakangnya, setidaknya 7 atau 8 kemampuan roh target menyerang. Di tengah suara keras, satu rumah berubah menjadi reruntuhan. Tang San hanya menggunakan metode paling sederhana untuk menyerang lawan. Clear Sky Hammer terbang keluar, melawan kekuatannya yang menakutkan ditambah kontrol dari Controlling Crane Catching Dragon, yang secara universal peringkat 40 atau 50 Master Roh ini seperti sekawanan domba. Mereka bahkan tidak bisa menangkap bayangan Tang San. Mereka hanya melihat palu besar berputar dalam serangan. Dengan setiap sentuhan, itu pasti untuk mengambil kehidupan satu Tuan Roh Kekaisaran Roh. Semua jenis kemampuan bersinar, tetapi melawan Clear Sky Hammer yang sangat berat, kemampuan ini hanya berguna seperti kembang api, berkedip dan kemudian memudar. Anehnya setiap kali Clear Sky Hammer membunuh satu orang, pola Dead God Domain yang tertulis di permukaannya akan menyala dengan cahaya merah darah dan energi jahat yang dibawanya akan sedikit meningkat. Cahaya merah dan hitam berkedip-kedip, tampaknya dapat dengan mudah membelah pertahanan lawan yang mencoba menggunakan kemampuan roh tipe energi untuk menghentikannya. Bahkan Tang San sendiri tidak berpikir semua ini akan begitu mudah. Dalam harapannya, dengan hampir 100 guru roh di sini, dia setidaknya harus menghabiskan beberapa upaya untuk membunuh mereka semua tanpa membiarkannya lolos. Tapi tidak satu pun dari Master Roh ini yang bisa menerima serangan dari Clear Sky Hammer. Sebelum Tang San mengganti metode serangan, lebih dari setengahnya sudah mati. Ini tentu saja bukan karena musuh terlalu lemah, tetapi karena Tang San terlalu kuat. Terakhir kali dia bertarung dengan Spirit Hall adalah lebih dari 4 tahun yang lalu dan pada saat itu dia hanya memiliki peringkat 60 sesuatu kekuatan roh. Jika dia menghadapi banyak Master Roh ini, tentu saja mustahil untuk menang dengan mudah. Tetapi sekarang, tidak hanya kekuatan rohnya mencapai peringkat 85 yang menakutkan, ia juga memiliki tulang roh 100.000 tahun lagi dan 3 cincin roh utama ratus ribu tahun. Hanya tulang roh dan cincin saja sudah memperkuat kekuatan fisiknya ke tingkat yang sangat menakutkan. Tubuh Tang San sudah melampaui peringkat 95 se-Dragon Douluo. Kekuatan keseluruhannya bahkan lebih mencapai tingkat peringkat 95 judul Douluo dan itu tanpa mempertimbangkan seagot trident di tangannya. Di depan kekuatan seperti itu, para Master Roh tingkat rendah ini seperti bak baginya. Membunuh mereka benar-benar semudah mengambil sesuatu dari sakunya. Ini adalah penindasan mutlak dari guru roh tingkat tinggi untuk guru roh tingkat rendah. Sama seperti Tang San sedang mempertimbangkan untuk mengubah metode serangannya, tiba-tiba, dengan suara nyaring yang keras, Clear Sky Hammer-nya yang terbunuh terhanyut dalam kekuatan besar, berputar sekali di udara. Sudut mulut Tang San menunjukkan sedikit senyum suram, akhirnya sedikit menarik. Seorang guru roh yang sangat besar berdiri di halaman dan berteriak keras. Semua orang membentuk pada saya. Hanya 30 sesuatu yang masih dimiliki Master Roh sekarang. Clear Sky Hammer hanya meninggalkan mayat, bahkan tidak satu lawan pun yang terluka. Tuan-tuan roh ini berkumpul dengan tergesa-gesa, berdiri di belakang guru roh tinggi itu di usia 60-an, pikiran mereka sekarang sedikit stabil. Palu terbang langit bening yang membunuh mereka barusan telah mendinginkan keberanian mereka. Guru roh besar itu berteriak dalam-dalam. Teman sekolah Clear Sky mana, tolong tunjukkan dirimu. Tang San menarik Clear Sky Hammer, perlahan-lahan berjalan keluar dari balik reruntuhan. Karena ukuran jubah, tidak hanya tubuhnya disembunyikan, sementara kepalanya bengkok, tidak ada cara bagi mereka untuk melihat wajahnya. Kapan Clear Sky School menjadi selip ini? Master Roh besar tampak agak bingung pada Tang San. Dia memegang kapak perang di tangan kanannya, rohnya, kapak setan darah, dia adalah satu-satunya kekuatan tingkat spirit sage yang dirasakan Tang San di kompleks. Hanya Tang San yang tidak mengira lawan ini sebenarnya adalah alat spirit sage.
Kekuatannya adalah sesuatu. Namun hati darah setan roh Sage-Roh saat ini bahkan lebih terkejut. Meskipun dia baru saja memblokir Clear Sky Hammer, tangan kanan yang memegang Blood Devil Axe masih kejang, kulit antara ibu jari dan jari telunjuk terbelah. Jelas, lawan di depannya benar-benar tidak memiliki kekuatan roh di bawah kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia menyadari bahwa Blood Devil Axe miliknya adalah roh alat yang cukup bagus dan kekuatannya adalah yang terbaik di level Spirit Sage, menghadapi musuh dengan kekuatan roh yang tidak lebih rendah dari miliknya dan memegang roh truth nomor 1 sekte dunia Clear Sky Hammer, dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Itu tidak licik, itu karena kamu tidak perlu tahu siapa aku. Karena, Anda akan segera mati. Suara Tang San sangat tenang. Jejak gelombang mental bercampur ke dalamnya, membuat lawan tidak dapat mengetahui umurnya dari suaranya. Sage-Roh setan darah iblis mendengus dingin. Aku tidak mengira Clear Sky Sect akan benar-benar muncul kembali. Namun apakah Anda pikir Clear Sky School Anda dapat bersaing dengan kekaisaran kami? Teruslah bertingkah seperti kura-kura yang menarik kepalanya dan Anda mungkin bisa berjuang, tetapi berani kembali ke dunia Master Roh dan Anda akan berakhir sama dengan klan naga cahaya biru petir. Kekaisaran Roh sudah didirikan dan secara resmi menjadi bermusuhan dengan dua kekaisaran besar, jadi Spirit Hall secara alami tidak perlu bertindak diam-diam seperti sebelumnya. Tentu saja, dengan pembenaran mereka, Blue Lightning Tyrant Dragon Clan tidak diragukan lagi keberadaan yang sangat jahat dan telah dieliminasi oleh Kekaisaran Roh. Sejarah akan selamanya ditulis oleh para pemenang dan bahkan jika Kekaisaran Roh masih belum menjadi pemenang terakhir, mereka sudah mulai mendistorsi masa lalu dengan semua upaya mereka. Tang San berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Clear Sky School di masa depan, tapi aku bisa yakin, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Sage-Roh iblis darah setan meraung dengan marah. Katakan itu setelah kamu mengalahkanku. Dengarkan perintah saya, semua orang segera pergi, melaporkan kemunculan kembali Clear Sky School kepada penguasa kota, pergi. Pada saat yang sama ketika dia meraung, dia sudah menerjang langsung ke Tang San, kapak setan darah di tangannya berkilauan dengan cahaya, cincin roh ketujuh hitam menjadi cahaya hitam yang sangat besar dan memasuki kapak dengan flash. Pada saat itu, kapak setan darah di tangannya tiba-tiba membesar, menjadi seukuran roda bergoyang dalam sekejap mata, memotong ke arah Tang San dengan aura darah yang berbau tajam, seperti sambaran petir merah muncul di udara. Dengan perintah pemimpin mereka, para Master Roh tingkat rendah itu berbalik dan berlari. Orang-orang ini juga terhitung cerdas, tidak ada dua yang melarikan diri dengan cara yang sama dan agak menuju ke arah yang berbeda, dengan agility attack Master Roh berlari terjauh di depan. Kompleks itu tidak kecil, tetapi mereka masih membutuhkan beberapa napas waktu untuk melarikan diri dengan kecepatan mereka. Jika beberapa lusin Master Roh melarikan diri pada saat yang sama, ke jalan-jalan yang berliku di luar, bahkan dengan kekuatan Tang San akan banyak masalah untuk membunuh mereka semua. Status avatar Roh Blood Devil Axe tidak diragukan lagi sangat kuat, ini adalah Spirit Emperor Spirit Sage atas yang melakukan segalanya, semua untuk memberi kawan-kawan kesempatan untuk melarikan diri dan pada saat yang sama juga secara pribadi mencoba perasaan bertarung dengan kekuatan Clear Sky School. Dia sangat percaya bahwa selama lawannya tidak jauh lebih kuat darinya, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Lagi pula, di level Spirit Sage, jika kamu fokus berlari, kamu akan sangat sulit dicegat. Tetapi dihadapkan dengan darah setan kapak yang jatuh seperti kilat merah, Tang San hanya menggunakan satu gerakan yang sangat sederhana untuk membubarkan serangan habis-habisan lawan. Mengangkat tangan kanannya, seagot trident hijau tua naik dengan kekuatan untuk membakar surga. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan roh apapun. Dentang keras menggema. Lampu merah hancur dalam sekejap itu dan seagot trident bahkan tidak gemetar. Hanya garis-garis ajaib di permukaannya yang beriak dengan warna emas kusam pudar. Tapi avatar roh itu menyatakan darah setan kapak hancur menjadi serpihan. Dengan roh yang hancur, tuan roh yang memilikinya secara alami tidak akan merasa baik.
Darah iblis kapak roh Sage memuntahkan darah, terlempar beberapa puluh meter ke udara. Ketika Clear Sky Hammer menabrak punggungnya, menghancurkan semua tulangnya menjadi potongan-potongan berukuran inci, dia masih tidak bisa mengerti bagaimana dia dikalahkan dengan begitu menyedihkan. Dia bahkan belum melirik salah satu cincin roh lawan. Sebuah serangan avatar roh yang menghadap ayunan kasual Poleam, entah bagaimana benar-benar hancur. Apalagi dia terkejut, Tang San yang menggunakan seagot trident untuk pertama kalinya juga menatap kosong, begitu banyak sehingga dia bahkan membiarkan Master Roh Spirit Empire tercepat mencapai dinding kompleks. Awalnya Tang San hanya ingin menggunakan seagot trident untuk menangkal serangan lawan dan kemudian menang dengan Clear Sky Hammer. Dengan berat Trisula 88.000, bahkan jika lawan menggunakan avatar roh, dia masih mungkin tidak bisa melukainya. Tapi siapa yang menyangka, saat bertemu seagot trident, bahwa Blood Devil Axe langsung berubah menjadi pecahan. Saat itu, Tang San bahkan tidak merasakan Trisula bergetar. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari alat surgawi. Layak untuk senjata yang pernah digunakan seagot. Hanya kekuatan destruktif fisik saja sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Dengan itu, kekuatan serangan yang kurang dimiliki Tang San sebelumnya benar-benar dilengkapi dan penghematan kekuatan roh sulit diperkirakan. Hasil dari konfrontasi mereka diselesaikan segera setelah mereka bertemu. Jika seseorang dengan kekuatan darah iblis kapak Sage roh tidak bisa menghentikan Tang San untuk sesaat, bagaimana mungkin Tang San memberi para Master Spirit Hall roh lainnya kesempatan untuk berlari? Dengan letupan, cahaya biru menyala dan menghilang dari dahi Tang San. Sebagai jawaban, sinar cahaya biru juga melintas di permata belah ketupat pada seagot trident. Pada saat itu, semua Master Roh yang melarikan diri merasakan tubuh mereka melambat, seolah-olah mereka dibuang ke lautan badai. Energi besar menekan dunia mental mereka. Mulai dari yang paling lemah, satu guru roh demi satu orang lemas di tanah. Mereka tidak mati, tetapi roh mereka hancur, mengubah mereka menjadi orang bodoh. Kontrol Tang San atas kekuatan spiritual bisa disebut sangat teliti. Dia tidak membunuh lagi, tetapi apa perbedaan antara membunuh orang-orang ini dan menjadikan mereka idiot? Master Roh Spirit Hall telah bertindak opresif selama bertahun-tahun, terutama di dalam kota, terbiasa menjadi sombong dan lalim, merugikan banyak orang biasa. Mengakhiri seperti ini sepenuhnya layak. Dalam kegelapan, semuanya menjadi sunyi lagi. Apa yang digunakan Tang San adalah salah satu dari 4 kemampuan laut kosmik kain kafan, sekarang juga dicap ke tulang tengkoraknya, gelombang liar laut luas. Kemampuan serangan mental kelompok. Meskipun kekuatan serangan target tunggal tidak bisa dibandingkan dengan Purple Demon Eye, itu menang dalam jangkauan serangan. Tuan roh ini di bawah peringkat 60 tidak punya harapan untuk melawan. Menutupi seagot trident dengan kain lagi, Tang San berjalan keluar dari perkemahan guru roh. Apa yang terjadi di sini akan ditemukan, jadi bagaimana dia bisa menunggu para prajurit yang tidak sadar untuk bangun lagi. Tang San pertama kali menemukan pemandian umum terbuka untuk dicuci. Meskipun dia tidak ternoda darah, tapi bau darah yang tak terlihat itu adalah sesuatu yang Xiao Wu tidak tahan. Dia mencuci dirinya sendiri, berganti pakaian, lalu menyembunyikan diri dan terbang, meninggalkan kota. Begitu langit berubah cerah, dia sudah membawa Xiao Wu ke kota berikutnya di Provinsi Hagen Das Kekaisaran Roh. Kota Lu Barat, dini hari, sebelum langit cerah, semua tingkat tinggi dan bangsawan di kota itu gempar. Di perkemahan Master Kota Penjaga Roh, lebih dari 80 guru roh, 46 telah menemui ajal hebat dan 37 telah menjadi idiot. Orang mati bahkan termasuk Komandan Kekaisaran Roh di kota Lu Barat, Blood Axe Saint Spirit. Untuk sesaat, kota Lu Barat berada di ambang kepanikan. Penguasa kota langsung memerintahkan kota itu disegel, segera mengirim orang untuk melapor ke ibu kota Spirit Empire, Spirit City. Tentu saja, penguasa kota itu juga mengerti bahwa menyegel kota pada dasarnya tidak berguna. Bagaimana bisa para prajurit dan perwira di bawah komandonya melawan orang-orang dengan kekuatan untuk membunuh lebih dari 80 guru roh?
Yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa agar para pembunuh itu tidak datang mencarinya. Kekaisaran Roh memiliki metode komunikasi mereka sendiri. Berita itu telah mencapai kota spirit hanya dalam waktu 1 hari. Juliana duduk tegak di aula bisnis resmi Paus Agung, Yan dan Cieyue di kedua sisinya. Membaca berita di depannya, dia tidak bisa menahan cemberut. Cieyue berkata dengan suara rendah. Menurut laporan itu, orang-orang yang kita kirim ke kota Lu Barat seharusnya disergap, lalu dimusnahkan sepenuhnya. Apalagi penyergapnya semua harus ahli, mayoritas dari mereka terbunuh dengan senjata tumpul. Saya tahu Blood Devil Axe Spirit Sage Stanford, peringkat 74. Alat bijak roh, kekuatan yang cukup besar. 1 lawan 1, saya tidak bisa mengalahkannya. Dia benar-benar mati dengan setiap tulang di tubuhnya patah, dia seharusnya terkena serangan kemampuan roh yang kuat. Orang-orang yang berubah menjadi idiot seharusnya menderita serangan kemampuan roh tipe mental. Yan membanting meja, berkata dengan marah. Ini pasti orang-orang Heaven Door Empire. Mereka punya nyali. Mereka sebenarnya berani menyergap kita. Hilangnya lebih dari 80 guru roh bukanlah jumlah yang kecil. Cieyue menggelengkan kepalanya. Masih terlalu dini untuk mengatakan. Bahkan jika provinsi-provinsi bawahan itu semuanya mengakui kekaisaran, mereka adalah semua kerajaan dan adipati sebelumnya, itu tidak keluar dari pertanyaan bagi mereka untuk pindah. Setiap bangsa memiliki sekelompok ahli. Tentu saja, kemungkinan ini akan sangat rendah. Akan sangat sulit bahkan bagi judul Douluo untuk membunuh begitu banyak orang kita yang tidak terdeteksi, musuh tidak akan terdiri dari sejumlah kecil. Hanya menyerang secara bersamaan dari berbagai arah yang dapat mencapai hasil seperti ini. Alis Juliana menegang. Sangat sulit untuk menilai keadaan hanya berdasarkan pada dokumen yang satu ini. Tampaknya perlu melakukan perjalanan. Yang Mulia tidak hadir, dengan skala sebesar ini, jika tidak dapat ditangani dengan tepat, kami tidak akan dapat menjelaskannya. Yan segera berkata, Nana, lepaskan aku. Saya akan membawa pasukan elit. Saya pasti bisa menangkap jejak orang-orang itu. Jika itu adalah Heaven Door Empire, maka begitu Yang Mulia kembali, bukankah itu pembenaran yang lebih baik untuk berperang? Juliana menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan diyakinkan jika kamu pergi sendirian. Karena mereka berani melakukan ini, pasti ada beberapa plot. Saya akan pergi secara pribadi. Kakak, Anda dan Yan bertanggung jawab di sini. Cieyue berkata, Saudari, sebelum Yang Mulia pergi, dia meletakkan urusan kekaisaran di tangan Anda, bagaimana Anda bisa meninggalkan itu dengan mudah? Yan segera berkata, iya nih, Nana, kamu tidak bisa pergi. Saya akan lebih baik. Juliana menggelengkan kepalanya, matanya yang cantik menunjukkan tekadnya. Dengarkan aku, saat ini kekaisaran sudah berada di jalur yang benar, berkembang semakin dan semakin makmur setiap hari dan tidak ada musuh yang berani menginvasi kota roh kita, atau hal-hal besar yang sedang terjadi. Tetapi kejadian di kota Lu Barat mirip dengan penghancuran balai kota Gengsin lebih dari 4 tahun yang lalu. Sangat sulit untuk mengatakan siapa di belakangnya. Saya menerima kepercayaan Yang Mulia, saya harus melihat ini secara pribadi untuk merasa nyaman. Setelah Spirit Hall mendirikan sebuah negara, status Juliana juga naik seperti perahu dengan ombak. Gelar Holy Maiden tidak berubah, menjadi Holy Spirit Holy Maiden, wewenangnya yang kedua setelah Supreme Pontiff Bibi Dong, dengan hak untuk mengerahkan tentara Spirit Master dan para Master Roh Kekaisaran selain dari Balai Penatua. Seiring berjalannya waktu, kekuatannya juga telah melampaui Cieyue dan Yan sejauh ini, menjadi salah satu dari generasi emas yang paling berharap untuk menembus peringkat 70 sebelum usia 30. Meskipun Yan selalu mengejarnya, Juliana tidak pernah berpura-pura tertarik dalam hal itu, menempatkan semuanya untuk membantu Bibi Dong membangun kekaisaran, serta mengembangkannya, secara mendalam mendapatkan kepercayaan Bibi Dong. Ketika dia telah membuat keputusan, bahkan Cieyue tidak bisa dengan mudah menentangnya. Nana, kalau begitu, maukah kamu mengundang 2 orang tua untuk menemanimu? Lawan tidak lemah, Anda tidak bisa berada dalam bahaya. Cieyue berbicara dengan khawatir.
Liena menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, Yang Mulia sudah membawa 6 penatua, perlu ada beberapa penatua yang tersisa untuk mengawasi Spirit City. Bahkan jika musuh tidak mungkin menyerang di sini, ibu kota adalah fondasi kekaisaran, itu tidak bisa dibiarkan terguncang. Anda berurusan dengan urusan sehari-hari dan jika musuh yang kuat menyerang, minta para penatua untuk bertindak. Sedangkan aku, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan membawa pasukan Nirvana bersamaku. Itu cukup untuk menghadapi keadaan apapun. Xie Yue tersenyum. Itu bagus. Namun berhati-hatilah di jalan. Jangan biarkan para pejabat provinsi itu tahu siapa Anda sebelum Anda mencapai kota Lu Barat. Jika mereka merencanakan sesuatu, Anda masih akan aman. Liena mengangguk. Aku akan menyerahkan ibu kota kekaisaran kepadamu. Saya akan segera pergi. Jika saya bergegas, saya dapat mencapai kota Lu Barat dalam 4 atau 5 hari. Selesai berbicara, dia berdiri dan pergi dengan langkah besar. Menonton Liena menghilang, Yan tidak bisa menahan napas. Nana semakin terlihat seperti seorang pemimpin, hanya. Xie Yue meliriknya. Hanya apa? Hanya dia masih menolak cintamu. Yan tersenyum pahit. Katakan padaku Xie Yue, kita tumbuh bersama, jadi mengapa Nana tidak menyukaiku? Saya ingat ketika kami masih kecil, dia masih sangat baik kepada saya. Bukankah itu karena Tang San itu? Xie Yue berkata tanpa daya. Jangan tanya aku juga tidak tahu. Hanya saja, saya sering melihat Nana terlihat seperti sesuatu yang membebani dirinya. Jangan terlalu memikirkannya, menyerahlah jika tidak ada harapan. Berbicara tentang, Anda juga hampir 30, Anda harus menemukan pasangan. Jangan tertahan karena Nana. Yan berkata dengan penuh kebencian. Itu pasti karena Tang San itu berpura-pura menjadi Tang Yin, menipu perasaan Nana. Jangan biarkan aku melihatnya lagi, atau aku akan merobek mayatnya menjadi 10.000 keping. Cahaya dingin melintas di mata Xie Yue. Tang San benar-benar sulit untuk ditangani. Meskipun saya yakin pada Anda, jika itu benar-benar datang ke 1 lawan 1 melawannya, apakah Anda memiliki kepastian? Jangan lupa berapa banyak orang yang dia selesaikan saat itu ketika kamu mengelilinginya. Masing-masing memiliki kekuatan di luar kekuatannya. Orang ini terlalu mengerikan. Terutama ketika pencinta binatang roh itu mengorbankan dirinya untuknya, dia membawa kebencian yang mendalam bagi kita untuk waktu yang lama. Hanya, anehnya, selama beberapa tahun terakhir, kami telah menghabiskan banyak tenaga untuk melacaknya, tetapi tidak pernah menemukan petunjuk. Sepertinya dia menghilang ke kehampaan. Memikirkan kekuatan Tang San di hutan besar bintang Do saat itu, Yan tidak bisa menahan sedikit kecewa. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang itu berkultivasi. Bahkan ketika lebih muda dari kita, kekuatan rohnya tidak lebih rendah dari kita. Tapi yang paling menakutkan adalah semua trik yang dia miliki. Bagaimanapun, jangan pikirkan dia. Xie Yue, Nana tidak akan dalam bahaya saat dia pergi. Xie Yue tersenyum. Dia membawa pasukan Nirvana, bahaya apa yang bisa dia hadapi? Mereka adalah para ahli yang mulia secara pribadi dilatih. Mereka adalah kekuatan yang disimpan oleh balai roh kita selama beberapa dekade. Seluruhnya ada 5 regu Nirvana, masing-masing dipimpin oleh 5 kekuatan level Spirit Douluo, dengan 20 ahli tingkat Spirit Sage lainnya. Selama tidak setidaknya 3 judul Douluo, tidak akan ada masalah. Dan mereka juga telah berlatih bersama selama bertahun-tahun, mereka sangat terkoordinasi dengan baik. Dengan para ahli ini, siapa yang masih bisa menyentuh Nana? Yan berkata, benar, aku tidak khawatir apa-apa. Hanya saja, saya masih khawatir. Sejujurnya, tidak ada wanita lain di hatiku selain Nana. Aku yakin suatu hari nanti aku akan memindahkannya. Keyakinan Xie Yue dan Yan pada pasukan Nirvana terguncang selama beberapa hari berikutnya. Dalam 2 hari yang singkat, mereka menerima 5 laporan penting berturut-turut dari Resimen Master Roh Penjaga di 5 kota yang menderita serangan yang menghancurkan satu demi satu. Tiba-tiba tidak ada yang selamat secara sadar. Menambahkan kota Lu Barat dari sebelumnya, lebih dari 500 guru roh yang menjaga 6 kota strategis adalah mati atau idiot.
Orang mati juga tidak memiliki kesamaan satu sama lain, resimen Master Roh yang paling menyedihkan meninggal hancur berkeping-keping. Hilangnya lebih dari 500 Tuan Roh, bahkan Kekaisaran Roh yang mengendalikan sebagian besar Tuan Roh tidak bisa menerimanya. Tapi Xie Yue dan Yan sayangnya tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tidak memiliki wewenang untuk mengerahkan pasukan Nirvana. Dengan tak berdaya, mereka hanya bisa mengirim pesanan satu demi satu ke semua kota dan menguasai para penguasa roh kekaisaran untuk waspada dan bersiap untuk menanggapi serangan musuh kapan saja. Setelah ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu kabar dari Huliena atau agar Bibi Dong kembali. Duduk bersila di atas bukit, Tang San menghirup dan menghembuskan ki ungu. Meskipun Purple Demon Eye-nya sudah dibudidayakan ke tingkat tanpa batas, dia masih tidak meninggalkan kebiasaan kultivasi yang terbentuk selama bertahun-tahun. Udara segar dan bersih seakan menghilangkan bau darah dari mulut dan hidungnya dan terutama aroma manis dari tanaman di bukit menenangkan hatinya. Pembunuhan terus-menerus bukanlah apa-apa untuk kekuatan Tang San, domain Dead God bahkan sedikit meningkat, kekuatan arwahnya juga hanya berjarak sedikit dari peringkat 85. Namun pembantaian yang terus-menerus juga sepertinya membawanya kembali ke waktu itu di Slaughter City dan perasaan berdarah itu membuatnya sangat sulit untuk tenang. Tang San tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak, dia akan dengan mudah kehilangan hatinya karena pengaruh niat membunuh. Dengan membunuh beberapa ratus guru roh balai roh di 6 kota berturut-turut, tujuannya juga bisa dianggap tercapai. Karena pembantaian selama beberapa hari ini, dia tidak pernah berani membiarkan Xiao Wu keluar. Selama jiwanya tidak kembali ke tubuhnya, dia akan tidur di dalam Wishful Wounded Reassurance Purse. Setelah selesai berkultivasi, Tang San meregangkan seluruh tubuhnya. Kekuatan roh mengalir seperti merkuri ke anggota badan dan tulangnya, sangat nyaman dan dia mengambil seagot trident dari tanah. Dia semakin menyukai instrumen surgawi ini. Dia bahkan tidak perlu melepaskannya benar-benar ringan, hanya saja berat yang menakutkan itu cukup untuk menghadapi banyak masalah. Pada hari-hari pembantaian ini, Tang San tidak pernah melepaskan roh Kaisar Perak Biru, hanya mengandalkan kemampuan tulang roh dan Clear Sky Hammer dan seagot trident untuk dengan mudah memusnahkan resimen Master Roh penjaga itu. Dia sebenarnya diam-diam berharap untuk bertemu lawan yang agak kuat, lebih disukai gelar Spirit Empire Douluo. Seperti itu, dia tidak hanya bisa menguji kekuatan sejati seagot trident sekali, tetapi juga bisa menyelesaikan tugas terakhir 5 tetua Clear Sky School. Hanya saja, judul Douluo bukanlah sesuatu yang Anda temukan bohong di mana-mana. Di 6 kota, dia hanya bertemu 2 sage roh. Dia saat ini 100 li jauhnya dari kota tempat dia membantai tadi malam, tidak jauh dari jalan resmi. Tang San sudah memutuskan untuk tidak terus membunuh dan membawa Xiao Wu untuk bergegas ke Stardew Great Forest, menyelesaikan tugasnya yang paling penting. Melihat kain yang dibungkus seagot trident di tangannya, tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru mengerahkan dirinya, mendorong Tang San melambung tinggi, terbang ke arah hutan-hutan Stardew. Dengan perhitungannya, dia bisa tiba paling lama 3 hari. Tang San telah terbang selama beberapa jam ketika langit tiba-tiba berubah. Langit yang cerah dan tak berawan di pagi hari perlahan diselimuti awan. Hamparan awan besar muncul di pandangan, menghalangi kehangatan sinar matahari, mendinginkan udara. Saat ini awal musim gugur di benua dan suhu udara masih cukup tinggi. Bepergian pada hari berawan seperti ini akan jauh lebih nyaman daripada di bawah terik matahari. Tang San mungkin juga menggunakan kekuatan roh penuhnya dan maju dengan cepat. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, denyut nadi Tang San mempercepat beberapa ketukan tanpa alasan, perasaan berdenyut datang dari tangan kirinya. Apa yang sedang terjadi? Tang San khawatir dan buru-buru menatap tangan kirinya. Segera, dia melihat untaian lingkaran energi hitam di sekitar tangan kirinya, seperti benang sutra, memancar sedikit bergetar. Dengan tergesa-gesa menarik lengan bajunya, Tang San menemukan bahwa hal yang sama berlaku untuk seluruh lengan kirinya, menyebar hingga ke bahunya. Energi hitam berisi aura yang sangat dikenalnya, roh keduanya, Clear Sky Hammer. Tapi, dia tidak memicunya dan dia juga tidak berkultivasi,
jadi bagaimana mungkin sesuatu seperti ini tiba-tiba muncul? Tang San tidak pernah ceroboh. Sadar bahwa ada masalah dengan Clear Sky Hammer, dia segera mendarat. Clear Sky Hammer masih belum memiliki cincin roh. Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan 8 cincin kaisar perak biru. Tang San percaya bahwa kalaupun ada masalah, dia masih bisa mengatasinya. Segera, didorong oleh pikirannya, dia merilis Clear Sky Hammer. Cahaya hitam menyala dan Clear Sky Hammer muncul di tangan Tang San berdenyut sekali, mengirimkan semacam perasaan bersemangat ke Tang San. Itu adalah kegembiraan yang haus darah. Pola Dead God Domain yang tertulis pada palu sekarang telah berubah menjadi merah darah, terlihat jelas bahkan di siang hari dan terlebih lagi secara bertahap muncul di permukaan Clear Sky Hammer. Haus darah, pembantaian, teror, semua jenis perasaan negatif terus-menerus menyebar dari pola berwarna darah. Sejak mendapatkan domain Dead God, ini adalah pertama kalinya Tang San merasa domain Dead God bereaksi seperti ini sendiri. Secara umum, sensasi ini harus dirasakan oleh musuh yang diselimuti dengan Dead God Domain. Kekuatan spiritual Tang San sangat besar, jadi dia secara alami tidak akan dipengaruhi oleh aura Clear Sky Hammer. Tapi dia sangat penasaran. Meskipun dia telah membunuh banyak orang sebelumnya, dengan semua alasan, bahkan jika itu telah berubah itu masih harus Clear Sky Hammer, tapi sepertinya masalahnya adalah dengan domain Dead God yang tertulis pada palu. Apa yang sedang terjadi? Namun ini tidak bisa dilanjutkan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia secara tak kasat mata dipengaruhi olehnya? Segera, Tang San menggunakan metode yang paling bisa diandalkan untuk menghadapinya. Cahaya keemasan bersemi dari antara kedua alisnya. Cahaya emas seagot yang megah menyebar, menyelimuti Clear Sky Hammer. Itu benar-benar seperti yang diharapkan Tang San, meskipun cahaya seagot tidak memiliki kekuatan ofensif, itu masih berasal dari aura seagot dan di bawah pengaruhnya, domain Dead God Clear Sky Hammer langsung menetap. Perubahan pada palu dengan cepat menjadi tenang dan Tang San merasakan pengaruh yang agak mudah tersinggung bahkan yang telah dideritanya kemudian menjadi tenang. Tang San sekali lagi secara mendalam mengalami bagaimana cahaya seagot yang tampaknya biasa-biasa saja sebenarnya memiliki kemampuan yang hampir maha kuasa. Meskipun itu tidak terhitung kuat, ia memiliki kegunaan luar biasa yang tak ada habisnya. Saat dia bersiap untuk mengingat cahaya seagot dan melihat apakah Clear Sky Hammer akan terus berubah, tiba-tiba, melalui pemindaian seagot slide, Tang San menemukan bahwa domain Dead God yang diukir di Clear Sky Hammer tampaknya mempertahankan spiritual yang halus memaksa koneksi dengan dunia luar. Jika bukan karena cahaya seagot, bahkan kekuatan spiritual tingkat tak terbatas Tang San tidak bisa merasakan keberadaannya, tapi sekarang dia masih dengan jelas menemukannya. Jejak kekuatan spiritual ini samar-samar terlihat, mengandung aura negatif yang persis sama dengan domain Dead God. Ini juga bagaimana itu bisa menghindari Tang San. Tang San tidak menggunakan seagot slide untuk memutuskan koneksi ini, tetapi mencoba dengan penuh perhatian untuk merasakannya. Segera, ia menemukan efek jejak kekuatan spiritual ini. Itu, menemukan. Memang, seseorang benar-benar menggunakan kekuatan spiritual untuk menemukan Clear Sky Hammer-nya. Tidak, tepatnya, itu harus untuk menemukan domain Dead God yang terukir di atasnya. Bahkan jika Clear Sky Hammer masih ada di dalam tubuh Tang San sebelumnya, itu tetap selalu mempertahankan efek lokasi seperti ini. Dan alasan Clear Sky Hammer berubah tampaknya karena sumber kekuatan spiritual yang menemukan domain Dead God sudah sangat dekat dengannya. Tang San tentu saja tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak bisa mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Tetapi baginya, terletak dengan kekuatan spiritual bukanlah hal yang baik. Bahkan jika dia tidak merasakannya sebelumnya, karena dia sekarang telah menemukannya, dia tentu saja akan menyelesaikan masalah sesegera mungkin. Tanpa mengkhawatirkan jejak kekuatan spiritual itu, Tang San dengan cepat menggunakan cahaya seagot untuk mengikuti jejak, merasakan arah hubungan mental itu, lalu sekali lagi melonjak ke langit. Memegang Clear Sky Hammer dan seagot trident, dia buru-buru terbang menuju koneksi mental itu.
Hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Tang San sudah memutuskan bahwa, tidak peduli siapa yang menargetkan dia seperti ini, dia pasti harus menyingkirkan mereka. Eksistensi rahasia musuh yang dapat menemukannya adalah ancaman fana. Dipercepat dengan kekuatan penuhnya, kekuatan spiritual Tang San juga dengan kuat memantau jejak fluktuasi mental pada domain Dead God. Segera, dia menemukan pilihannya benar. Fluktuasi mental itu terus tumbuh semakin kuat saat ia terbang dan bahkan ditekan oleh seagot slide. Dead God Domain di Clear Sky Hammer semakin lama semakin bersemangat. Itu bukan perasaan serangan balik, melainkan kegembiraan menemukan kerabat. Mungkinkah itu Juliana? Tang San memikirkan kemungkinan. Saat itu, dia dan Juliana telah mendapatkan domain Dead God pada saat yang sama dan hanya dia yang memiliki jenis domain yang sama seperti dia. Tidak mustahil, kekuatan spiritual Juliana tidak bisa sekuat ini. Meskipun kekuatan spiritual yang melekat pada domain Dead God-nya sangat pingsan, itu sama gigihnya dengan belatung tulang, yang mustahil dicapai tanpa level mental yang tinggi. Dengan perkiraan konservatif, itu seharusnya menjadi kekuatan tingkat judul Douluo. Bahkan jika Juliana cukup berbakat, mustahil baginya untuk mencapai level semacam itu dalam beberapa tahun singkat. Selain itu, ketika Tang San terbang dia memiliki semacam perasaan seperti jejak kekuatan spiritual yang terhubung dengan domain Dead God-nya tidak selalu ada di sana, melainkan sesuatu yang tersembunyi di domain Dead God yang secara otomatis diaktifkan ketika sumber itu datang dalam jarak tertentu dari dia. Jika itu penjelasannya maka itu masuk akal. Kalau tidak, jika kekuatan spiritual bisa melacak Dead God domain-nya sepanjang perjalanan ke Pulau Seagot, bukankah itu benar-benar saleh? Saat dia berpikir, pola domain Dead God di Clear Sky Hammer tiba-tiba berkobar dengan cahaya, tiba-tiba menerobos pengekangan cahaya Seagot dalam sekejap. Cahaya putih berkilauan dan Dead God domain sebenarnya secara otomatis dirilis tanpa dorongan Tang San, niat membunuh yang sangat besar akan menyerang kembali ke Tang San. Hanya saja, kekuatan spiritual Tang San benar-benar terlalu tangguh, cahaya biru pucat menyebar, kekuatan spiritual level tak terbatas langsung melawan dan mengambil kembali kendali atas domain Dead God. Tang San menemukan bahwa domain Dead God-nya telah menjadi kuat, niat membunuh yang tangguh terus meningkat, seolah-olah itu akan menghancurkan semua hal di dunia. Pada saat yang sama, seutas hubungan mental dari sebelumnya tiba-tiba menjadi kuat, melakukan segalanya untuk menyerang kekuatan spiritual Tang San, mencoba mengendalikan domain Dead God. Tang San tertawa dengan dingin, melempar kain yang menutupi seagot trident dengan menjabat tangannya. Melayang di udara, dia memutar kepala Poleam untuk menyentuh pola domain Dead God dengan lembut di Clear Sky Hammer. Pada saat yang sama, seberkas seagot slide langsung jatuh pada permata rombik di seagot trident. Cahaya emas nyaris tidak berkilauan sekali, cahaya melintas di seagot trident, setitik cahaya keemasan mengalir ke pola domain Dead God dari ujung bilah pusat trisula. Fluktuasi mental yang menguat dengan cepat itu langsung terputus. Seagot trident berisi sebagian dari kekuatan surgawi seagot. Dengan metode ini, Tang San tidak hanya memutuskan koneksi pihak lain dengan domain Dead God-nya, tetapi juga dengan bersih menyapu pintu belakang yang dilaluinya. Keadaan serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Alasan Tang San melakukannya benar-benar bukan karena dia akan membiarkan mereka pergi, tetapi lebih karena kekuatan spiritual yang dia sebarkan telah menargetkan posisi lawan, tidak perlu untuk koneksi fluktuasi mental ini di seagot domain. Melihat ke bawah, tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru meluncurkan kekuatan penuhnya, membuat Tang San melesat ke bawah pada sudut seperti bintang jatuh. Sangat jelas, orang yang mampu menargetkan Dead God domain-nya penuh dengan kedengkian. Meskipun Tang San sudah benar-benar menangani masalah dengan domain Dead God, dia sama sekali tidak ingin meninggalkan musuh tersembunyi semacam ini. Tang San segera mendekati tujuannya. Yang mengejutkannya adalah bahwa kekuatan rohaninya secara tak terduga tidak dapat mencapai di dalam area itu. Aura pembantaian yang intens menciptakan semacam penghalang khusus, memberi kekuatan spiritualnya perasaan kacau setelah masuk. Dia hanya bisa samar-samar merasakan niat membunuh yang sangat besar dan warna merah darah.
Melayang ke dalam hutan, sebelum menginjakkan kaki di tanah, Tang San sudah mencium bau darah yang kuat. Terkejut, dia melihat dua mayat tergantung di pohon-pohon tidak jauh, tubuh mereka sangat hancur sehingga sulit untuk mengatakan bahwa mereka adalah manusia dan lebih seperti dua gumpalan daging giling. Memberinya perasaan aneh adalah bahwa, meskipun ada bau darah di udara yang begitu kuat sehingga membuat orang ingin muntah, tidak ada setetes darah pun yang terlihat. Kedua mayat itu semuanya adalah tulang dan daging abu-abu mati, tanpa sisa darah. Para ahli yang terampil berani dan adegan itu tidak mengintimidasi Tang San, sebaliknya menegaskan keyakinannya untuk mencari tahu lebih lanjut. Dari pakaian compang camping dari dua mayat itu dia bisa mengatakan bahwa mereka seharusnya bersama. Dari pakaian dan juga dari otot-otot, meskipun mereka sudah compang camping, pemeriksaan kekuatan spiritualnya masih bisa menentukan bahwa mereka berbeda dari orang biasa. Mereka seharusnya menjadi tuan roh yang cukup kuat. Di dalam hutan adalah tanda perjuangan keras, tanaman di sekitarnya rusak parah dan apalagi dengan banyak jejak korosi. Mengangkat seagot trident di tangannya, Tang San terus bergerak ke arah yang dia tentukan dengan kekuatan spiritualnya sebelumnya. Segera dia melihat beberapa mayat sama persis seperti sebelumnya, tidak ada yang mati dengan sangat menyedihkan. Beberapa mayat bahkan tidak memiliki organ internal yang tersisa. Sangat sulit untuk percaya bahwa ini disebabkan oleh manusia dan tampak lebih seperti perbuatan makhluk buas roh buas. Mungkinkah ada beberapa binatang roh yang tangguh dan ganas di sini? Mempercepat, di hutan ia terus-menerus menemukan satu mayat demi satu. Akhirnya, ketika Tang San melihat mayat ke-23, sesuatu yang berbeda muncul di depan. Hamparan besar kabut darah merah menyelimuti hutan di depan, suara tabrakan kekuatan roh yang keras terus bergema dari dalam. Terima kasih sudah menonton, lanjut ke video selanjutnya.